Ada yang tanya kenapa di beberapa produsen mobil transmisinya itu sama tapi penyebutannya beda. Oke, setahu saya sih kalau CVT tetap CVT ya. Baik itu di Honda, baik itu di Toyota, CVT tetap CVT. AT pun juga tetap, Mazda juga AT, Suzuki juga penyebutannya AT. Mungkin yang dimaksud transmisi manual otomatis ya, itu mungkin tepat mungkin ya, karena beberapa produsen memang menggunakan nama yang sedikit berbeda, padahal intinya sama. Seperti kalau di Wuling itu ada AMT, automatic manual transmission, kemudian di VWA itu ada DCT, kemudian di Hyundai itu ada IMT atau IMT. Suzuki ada itu namanya AGS. Nah, 4 itu ya. Iya betul. 4 itu sama sebenarnya. Jadi manual transmisi yang diotomatisasi perpindahan giginya. Prinsipnya sama. Nah, kita bicara kenapa beda. Saya melihat dari sudut pandang produksi ya. Kita ambil sudut pandang produksi. Karena gini, dalam dunia teknologi, baik itu teknologi elektro, IT, teknologi apapun itu, kita mengenal ada namanya paten. Mungkin di tempat lain ada ya. Nah, yang saya pahami cuma teknologi di bidang itu saja. Jadi paten itu dipegang setiap produsen. Paten dipegang setiap produsen. Alurnya adalah tim riset dari suatu produsen itu melakukan inovasi dalam bentuk prototipe, atau bahkan masih ada bentuk dalam bentuk konsep pun bisa. Nah, setelah jadi konsep atau prototipe tadi, itu dilakukan paten, didaftarkan paten. Paten pun ada banyak jenis, ada haki, ada paten sederhana dan lain-lain. Nah, hasil temuan inovasinya itu dipatenkan di negara pembuat. Kalau Suzuki, Honda ya Jepang, Mazda ya Jepang. Jadi di Jepang itu dipatenkan. Kemudian di manakah hilirisasi dari kendaraan mereka, produksi mereka ke Indonesia, kemudian ke Thailand, Filipina. Maka di negara produksi bukan, di negara distribusi juga didaftarkan patennya. Jadi paten itu per negara. Nah, per negara kemudian ketika suatu saat ada yang menggunakan secara tidak sengaja, produsen baru misalkan ya, kayak MMK yang di Solo, misalkan membuat, ternyata yang dibuat itu sudah ada daftar di patennya di produsen mobil, itu bisa dikenakan denda atau membayar royalti. Jadi disitulah letak proses bisnis dari sisi development produksi otomotif teknologi. Lalu kalau nggak mau gimana? Kalau mereka nggak mau bayar, oke, kalau nggak mau bayar dari produk yang sudah mereka buat, ya bayar ke yang punya paten nih. Misalkan teknologi apa ya? Misalkan teknologi apa ya yang di otomotif rata-rata soalnya diadaptasi sih. Misalnya ada teknologi nih ya, teknologi buat scanning sopir misalkan ya. Jadi didaftarkan siapakah sopir yang punya mobil ini, atau siapakah sopir yang sering pakai, didaftarkan mukanya. Jadi nggak perlu klik kontak, ketika duduk scanning wajah muncul si pemilik atau si sopirnya yang biasa menggunakan unit tersebut dan sudah didaftarkan di komputer komputer mobil tersebut, maka otomatis mesin bisa menyala. Jadi kontak face recognition. Nah, misalkan ada seperti itu. Nah, kalau ada unit yang produksi seperti itu tapi belum mendaftarkan paten dan diproduksi itu distribusinya ke Indonesia, ternyata Indonesia 3 brand nih, Mazda, Honda, Suzuki sudah mendaftarkan itu, sudah punya risetnya itu, sudah didaftarkan patennya itu ke Indonesia.
maka produsen mobil tadi harus membayar royalti ini. Royalti ini dan ini. Tergantung dia pilihnya punyanya patennya siapa. Karena sebenarnya patennya nggak beda jauh. Yang mirip yang mana, yang sama yang mana. Nah, kalau dia nggak mau bayar, fitur tersebut nggak boleh ada di Indonesia. Harus di luar negeri. Itu kenapa salah satu alasan juga kenapa kendaraan walaupun sama, tapi di beberapa negara fiturnya agak berbeda. Selain dari sisi demografi dan geografis, juga salah satunya dari sisi patennya itu. Ada beberapa paten yang tidak diizinkan oleh pemilik produsen mobil yang sudah mendaftarkan patennya di negara tersebut. Nah, seperti itu. Contoh tadi face recognition untuk kontak tadi ya, untuk switch keyless. Nah, produsen A membuat itu, kemudian didistribusikan ke Indonesia. Ternyata Suzuki sudah punya fitur itu, sudah dipatenkan di Indonesia. Nah, dia harus bayar royalti di sini. Kalau nggak mau bayar royalti, nah ini dia harus membedakan temuannya dia agar beda dengan punyanya Suzuki. Itu cara dia bebas untuk membayar royalti atau tidak menggunakan fitur tersebut. Jadi dia modifikasi di situ agar ada pembedanya dengan si Suzuki. Sama halnya dengan transmisi manual automatic. AGS prinsipnya mirip dengan DCT, dengan IMT, dengan apalagi tadi AMT ya, punyanya Wuling. Keempat itu cara kerjanya sama. Lalu kenapa kok dibikin beda? Kesimpulannya tadi, si Wuling kenapa bikin AMT? Karena nggak mungkin dia bikin nama AGS. AGS kan punya Suzuki, dia harus bayar royalti ke Suzuki. Jelas nggak mau. Nah, kemudian ke DCT juga sama, jelas nggak mau. Maka masing-masing produsen ini memodifikasi manual transmission agar menjadi otomatis, namun skema otomatisasinya sedikit berbeda. Nggak beda jauh kok sebenarnya, cuman sedikit berbeda di situ. Nah, karena berbeda itu mereka bisa memproduksi sesuka hati mereka. Karena empat produsen itu patennya punya sendiri-sendiri, produknya sendiri-sendiri, risetnya sendiri-sendiri. Nah, begitu kenapa alasan produsen mobil memiliki nama yang berbeda pada fitur mereka, beberapa fitur ya, tapi sama kinerjanya, bukan kinerja, proses kerjanya mirip dengan unit produksi lain, produsen lain begitu. Sudah terjawab. Jika ada yang ditanyakan lagi silahkan. Jika bingung nanti silahkan tanya lagi. Insya Allah saya akan balas sebisa mungkin karena saya juga di lapangan sama tim Artek Inspeksi. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.